Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas kabar gembira pensiunan PNS P3K, TNI dan Polri. Katanya apa betul 1 April akan terima gaji double. Maksudnya gaji double ya mana nih teman-teman ya? Ada banyak perkiraan ya. Kalau terima gaji double itu berarti ada gaji ke-13 mungkin ya, ada THR mungkin teman-teman ya. Nah, tentunya ini sedikit memberikan titik terang ya bagi pensiunan PNS P3K, TNI dan Polri di tahun 2024. Tentunya teman-teman ya, bahwa nantinya teman-teman akan tetap menerima gaji ke-13, kemudian menerima gaji bukannya tunjangan THR ya, gaji pokok juga tetap terima teman-teman ya. Tentunya ini menjadi kabar baik dan ada aturan resminya teman-teman ya. Kita coba cek saja, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan info guru dan tunjangan P3K dan lain-lain sebagainya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya, to the point, ke informasi. Oke, ini dia teman-teman aturan resminya dari presidennya. Ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 teman-teman ya, salinannya tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan di tahun 2023 yang kemarin ya. Tapi ini PP masih berlaku sih ya, dan kemungkinan besar ya tidak bakalan banyak berubah apabila ada PP 2024 terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sejamin teman-teman ya, tidak bakalan jauh berbeda lah teman-teman. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di bagian sini ini dia ya. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan negara. Nah, jadi sudah fix ya di pasal 2 untuk tahun kemarin dan insya Allah juga akan tetap diberlakukan di tahun 2024 teman-teman ya. Mantap ya. Nah, yang mana di sini aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu terdiri dari 3 teman-teman. PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI teman-teman ya. Kemudian masih ada anggota Polri dan pejabat negara. Jadi pejabat negara juga itu mendapatkan nanti gaji ke-13 teman-teman ya. Mantap ya, sudah banyak gajinya dapat lagi itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Ini dia teman-teman ya, aturan resminya yang harus kalian pahami terkait dengan ini. Nah, ini di pasal 6 dikatakan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI dan anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, pegawai pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas gaji pokok. Jadi ada gaji pokoknya nanti teman-teman ya, ada gaji pokok, kemudian nanti ada tunjangan keluarga juga, tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum pastinya ya. Kemudian nantinya 50% dari tunjangan kinerja ya. Wow, luar biasa, sesuai dengan pangkat, jabatan dan kelas jabatan. Itu untuk tunjangan hari raya. Kemudian di sini tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD. Nah, ini khusus untuk PNS dan P3K teman-teman. Itu nantinya untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 PNS dan P3K itu mulai dari gaji pokok teman-teman. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum, kemudian tambahan penghasilan. Ya, itu tamsil ya. Paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau menurut asumsi saya teman-teman ya, untuk 1 April ya, atau minimal ya estimasi 1 April atau di bulan April kemungkinan akan cair di situ THR dan gaji ke-13 teman-teman ya. Biasanya ya memungkinkan untuk cair THR. Kemudian ada juga gaji pokok di situ. Nah, jadi bisa kita katakan di bulan April ada potensi untuk
terima double gaji tunjangan teman-teman. Itu maksud kami ya. Oke, karena di April kan lebaran kalau tidak salah teman-teman ya. Mantap ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menerima tunjangan kinerja. Ya, jadi bagi guru dan juga dosen yang gaji pokoknya berasal dari APBN nantinya itu tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf E dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen diterima dalam 1 bulan. Nah, kalau guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tamsil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat diberikan paling banyak 50%. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi bisa jadi kalau kemampuan daerah teman-teman kuat, bisa jadi untuk THR dan gaji ke-13 itu nanti diberikan 50% dari tunjangan profesi ya untuk 1 bulannya itu teman-teman ya. Mantap sekali ya. Oke, tapi itu tergantung dari kekuatan dana fiskal dari instansi atau daerahnya masing-masing teman-teman ya. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ya. Nah, kita lihat di sini tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi CPNS itu 80% ya dari gaji pokok PNS. Ada tunjangan keluarga juga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja teman-teman. Sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi calon PNS terdiri atas 80% dari gaji pokok PNS, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum teman-teman. Tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, luar biasa ya, ada ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kapan kira-kira pencairannya? Nah, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja ya, 10 hari kerja sebelum hari raya. Jadi nanti teman-teman bisa terima gaji pokok, juga bisa terima THR nanti di bulan April teman-teman ya. Tapi kalau gaji ke-13 berdasarkan pasal 12 di sini teman-teman ya, gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2023. Jadi kemungkinan sama juga dengan di tahun 2024 nantinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke, intinya kita menunggu saja ya. Kita menunggu saja teman-teman ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pensiun? Dalam hal penerima pensiun sekaligus penerima tunjangan, tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah yang pertama tunjangan hari raya sebagai penerima pensiun dan tunjangan hari raya sebagai penerima tunjangan ya. Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari satu gaji ke-13. Gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Ya, oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.